Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama bersekutu memperingati hari kematian Tuhan, hari Jumat Agung. Saya mengajak kita semua memuliakan nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 183, menjulang nyata atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas Bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Kita akan membawa seluruh rangkaian ibadah kita ini di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Jumat Agung ini. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin perhimpunan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui perhimpunan ini. Kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing yang menuntun kita di dalam ibadah Jumat Agung ini terambil dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kita bersama-sama manakala kita memperingati kematian Tuhan. Dan sekarang mari kita melanjutkan pujian kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 169 ayat 3, memandang salib Rajaku, dan Kidung Pamuji 9 ayat 1, salib ide Sang Hyang Yesus. Mengalir dari luka
Saya mengajak kita menaikkan doa syukur serta memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan buat kami. Dan kini kami juga membawa seluruh keberadaan kami. Bahwa kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan cacat dan celah. Kami mohon Tuhan berkenan mengampuni kami, menyucikan kami, sehingga kami layak menghampiri tahta-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami mencari wajah dan kehendak-Mu. Kiranya kami beroleh pengampunan daripada Tuhan saja. Amin. Pujian bukan dengan barang fana, kita nyanyikan bersama-sama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan mendengarkan firman-Nya. Namun sebelumnya marilah kita memohon pertolongan Roh Tuhan yang kudus, supaya kita semua dapat mengerti pesan firman Tuhan yang akan kita terima. Ya Tuhan, kami memohon pimpinan-Mu manakala kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan diperdengarkan kepada kami dari kitab surat 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21. Kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan hikmat buat kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami setiap pesan dari kebenaran firman-Mu
yang menjumpai kami. Sertai pula hamba-Mu yang akan memperkatakan firman-Mu. Pakailah ia dengan segala keterbatasannya, sehingga kemuliaan Tuhan menjadi nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab surat 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21. Begini firman-Nya bagi kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan yang menjumpai kita. Karena itu berbahagialah kita di mana Tuhan mempercayakan firman-Nya untuk menguatkan, menghibur, dan membimbing di setiap kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang kekasih, ketika kita memperingati kematian Tuhan dalam ibadah Jumat Agung ini, maka kita sedang dibawa kepada satu peristiwa agung dan mulia, yakni dinyatakannya atau dibuktikannya kasih Allah bagi dunia ini. Bahwa peristiwa yang terjadi di Jumat Agung melulu bicara perihal tindakan Allah yang mengasihi dunia. Kalimat yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang merupakan nats pembimbing dalam ibadah kita pada pagi hari ini, dalam bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi begini. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup yang sejati dan kekal. Secara lengkapnya, maka nats ini hendak menyampaikan kepada kita bahwa kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu dunia ini. Bahwa Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Bahwa pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih, sehingga pengorbanan Kristus merupakan tindakan kasih Allah. Ayat ini mengungkapkan isi hati Allah yang penuh kasih kepada dunia ini. Ayat ini juga mengungkapkan maksud atau tujuan Allah yang sesungguhnya akan dunia ini, yakni semua yang percaya tidak mengalami kebinasaan, melainkan beroleh kehidupan kekal. Jemaat yang kekasih, apa yang Allah lakukan di dalam mewujudkan isi hati dan tujuan atau maksudnya itu? Sedangkan dari pihak manusia, manusia tidak pantas dan tidak layak menerimanya. Dosa menjadi penghalang bagi manusia untuk bisa bersekutu dan hidup di dalam kasih Allah.
Dalam hal ini kita diingatkan akan salah satu bagian penting dari materi khusus mengenai sifat Allah yang adalah adil dan juga kasih. Sebagai Allah yang adil, maka siapapun yang bersalah sudah sepantasnya menerima hukuman. Sebaliknya, sebagai Allah yang kasih, maka sebesar apapun kesalahan manusia akan memperoleh pengampunan. Dua sifat Allah ini saling bertolak belakang atau saling bertentangan. Untuk itulah diperlukan pendamai. Allah sendiri yang memutuskan untuk berdamai dengan manusia melalui putra tunggalnya, yakni Yesus Kristus. Pengorbanan Kristus membawa pendamaian bagi hubungan Allah dengan manusia yang telah rusak oleh dosa. Sebab karena dosa ini telah menimbulkan permusuhan antara Allah dengan manusia. Bukan Allah yang memusuhi manusia, tetapi dosa manusialah yang menyebabkan terjadinya permusuhan itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus pada ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kata mendamaikan yang digunakan oleh Rasul Paulus dalam bahasa Yunaninya katalasso, yang mengandung arti mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Sekali lagi, kata mendamaikan dalam bahasa Yunaninya katalasso mengandung arti mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Jadi menurut Rasul Paulus bahwa pendamaian oleh kasih telah mengubah permusuhan Allah kepada manusia akibat dosa manusia itu sendiri menjadi suatu hubungan persahabatan. Joshua Peters mencoba menguraikan cara berpikir Rasul Paulus perihal tindakan pendamaian Allah dalam ayat 19 bacaan kita. Dengan mengatakan bahwa Paulus telah menanamkan kebenaran yang tidak dapat terhapuskan kepada dunia ini. Bahwa Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Dengan kata lain, Allah telah menyediakan di dalam Kristus keselamatan yang cukup dari kebinasaannya yang kekal dan mutlak itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk semua itu, maka Kristus yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa, agar kita dapat dibuatnya menjadi benar. Yesus Kristus menjadi dosa tanpa berbuat dosa. Demikian juga kita menjadi benar di hadapan Allah, bukan karena kita berbuat benar, melainkan dibenarkan. Kematian Tuhan Yesus membebaskan kita dari hukuman dosa kepada pengampunan, sehingga pelanggaran-pelanggaran kita tidak diperhitungkannya. Sebaliknya, kita dianugerahi keselamatan. Jadi, Jumat Agung merupakan wujud kasih Allah yang sempurna bagi manusia dan dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana merespon pendamaian yang telah dilakukan Allah sendiri melalui Tuhan Yesus? Rasul Paulus menasihatkan kepada kita yang tercantum dalam ayat 20 bagian terakhir, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya kita patut merespon kasih Allah yang mengampuni, yang memulihkan, yang menebus serta menyelamatkan itu dengan mempercayai dan mengimani Kristus Yesus yang telah berkorban untuk menebus kita. Kita tidak akan menganggap sepi, tidak akan menganggap enteng
atau murahan pengorbanan Tuhan, melainkan kita akan mensyukurinya dengan tetap hidup setia dan taat kepadanya. Kematian Tuhan Yesus menjadi inti dan pusat pemberitaan dan kesaksian hidup kita sehari-hari. Kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus juga memberi kekuatan kepada kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi. Situasi apapun yang sedang kita hadapi. Bahwa kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita untuk tetap kuat menghadapi situasi kehidupan kita. Bahwa kematian dan pengorbanan Tuhan Yesus memberi kekuatan untuk terus menjalani kehidupan ini dengan tetap bersandar dan berserah kepada Dia yang telah mengaruniakan hidupnya supaya kita memperoleh kehidupan, yang telah rela mati supaya kita memiliki kehidupan, supaya kita semua memiliki harapan yang baik, yang benar di dalam Dia. Kematian Kristus membawa masa depan yang cerah bagi setiap orang. Selamat memperingati kematian Tuhan. Selamat memperingati Jumat Agung, hari yang mulia di mana kita dilibatkan untuk mengambil bahagian dalam kasih Allah yang mulia ini. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika sebelum-sebelumnya kita di dalam memperingati kematian Tuhan, kita melaksanakan perjamuan kudus, maka oleh karena situasi dan kondisi yang kita hadapi, yang membuat kita tidak bisa beribadah bersama, maka perjamuan kudus ini kita akan ganti dengan pelayanan perjamuan kasih. Saya mempersilakan jemaat melakukan pelayanan kasih melalui perjamuan kasih di tengah-tengah keluarga. Marilah kita saling melayani. Sambil kita mengatakan kepada anggota keluarga kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Silakan saling melayani, baik melalui buah maupun kue yang sudah saudara-saudari siapkan di keluarga masing-masing.
Setelah kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka mari kita menaikkan syafaat kita. Terima kasih ya Tuhan, bahwa firman-Mu telah melawat kami, dan kami juga telah melangsungkan pelayanan perjamuan kasih. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ini. Tuhan juga memberkati kami semua, keluarga kami, para tetangga kami, gerejamu, negeri ini, bahkan dunia ini. Bahwa sesungguhnya dunia ini sedang diliputi oleh rasa takut, khawatir, karena merebaknya virus corona. Ada banyak yang harus kehilangan pekerjaan, ada banyak yang harus tidak memiliki penghasilan, ada banyak yang terpapar virus corona, bahkan telah meninggal. Situasi ini sungguh mencekam kami juga. Karena itu tak henti-hentinya kami membawa di dalam doa kami. Kiranya Tuhan berkenan melawat negeri ini dan dunia ini. Berilah kekuatan kepada setiap kami di dalam menghadapi situasi ini. Tuhan kiranya menolong kami di dalam menjaga kesehatan. Tuhan juga menolong setiap orang di dalam mereka dapat menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa bagi pemerintah dan juga para medis. Bahkan setiap orang yang berusaha untuk mengatasi penyebaran virus ini. Kiranya hikmat daripadamu mereka alami. Kiranya juga Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan. Di tengah-tengah kami memperingati hari kematian-Mu Tuhan. Kiranya kami memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Kami memerlukan pertolongan-Mu bagi setiap orang yang mengalami kelemahan fisik, jemaat-Mu yang mengalami kelemahan fisik. Tuhan memberkati seluruh perawatan dan pengobatan yang mereka jalani. Bagi mereka yang bersuka cita karena usia yang Tuhan tambahkan, biarlah Engkau juga menyempurnakan sukacitanya. Jika di hari Minggu ini kami akan merayakan hari Paskah, hari kemenangan Tuhan, biarlah Engkau juga menolong kami untuk kami boleh mengambil bahagian di dalamnya. Setiap anak-anak-Mu yang mengambil bahagian dalam pelayanan, Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membawa persembahan syukur kita. Kita akan memasukkannya di dalam amplop, lalu kita akan menuliskan waktu pemberian persembahan syukur ini. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga pelayanan di jemaat kita akan boleh terwujud.
Saya mempersilakan saudara-saudari membawa persembahannya di amplop yang sudah disiapkan. Kita akan mengakhiri ibadah ini, karena itu mari kita memuliakan namanya lewat pujian NKB 17, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat dirangkum, Kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melanjutkan kehidupan kita. Karena itu marilah kita mengarahkan seluruh keberadaan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, pengasihan daripada Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kehidupan saudara-saudari dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.